Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahra Zaryatma dengan NPM 2375888, Program Studi Teknologi Berbasis Internet, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Lampung. Baik, di sini saya akan melanjutkan lab 9.1.9 mengenai Explore Pentest Report. Jadi kita akan mengeksplor laporan dari Pentest. Baik, kita masuk ke tujuannya. Jadi pada lab ini membahas mengenai laporan pentesting dan juga format. Nah, jadi kita akan meninjau laporan, lalu kita akan mengembangkan format laporan dan membuat laporan. Oke, jadi setelah kita melakukan pentester, tentu saja kita perlu membuat sebuah report, membuat laporan. Ya. Jadi di situ akan menyajikan sebuah analisis detail ya tentang resiko keamanan organisasi ataupun yang kita scanning, yang kita recognition gitu. Jadi laporan akan mencakup berbagai aspek postur keamanan, kerentanan, masalah prioritas yang high, medium, nah serta saran perbaikannya. Setelah itu report ini itu tentu saja merupakan bagian terpenting bagaimana kita menjaga sebuah regulasi dan juga kita membuktikan bahwa organi tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk menilai keamanan infrastruktur dan data sensitifnya. Nah, saat membuat laporan pengujian penetrasi, sebagian besar akan memulai dari template perusahaan, kemudian menyesuaikan berdasarkan jenis pengujian yang dilakukan. Nah, oke. Pertama kita akan sedikit melihat. Nah, di sini adalah menampilkan contoh-contoh laporan. Nah, di sini ya. Nah, jika bingung kita saja format report pentest. Oke. Nah, contoh nih. Ya, jadi kita bisa menyesuaikan template-nya sesuai dengan organisasinya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menjawab bagian apa saja yang ada dalam laporan. Nah, ya tentu saja tentu saja kan di sini ada ringkasannya ya, summary ada ringkasan, lalu tujuannya, ruang lingkup seperti itu kan, ruang lingkup, lalu metodologinya, temuannya apa, seperti itu kan. Temuannya apa, setelah itu rekomendasinya, mitigasinya, nah, seperti itu. Dan juga ringkasan. Lalu apa tujuan
ringkasan eksekutif summary. Menurut Anda, untuk siapa bagian ditujukan? Nah, executive summary tentu saja itu merangkum temuan utama pengujian ya. Ditujukan tentu saja bagi pembaca laporan kita ya, yang mungkin tidak memiliki waktu ataupun keahlian untuk memahami keseluruhan laporan. Nah, jadi kita bisa lihat langsung di executive summary seperti itu. Yang kedua, mengembangkan format laporan. Nah, ada banyak cara menulis laporan pentest ini ya. Pentest testing ini seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi kita akan membuat struktur laporan. Kerangka harus terdiri dari judul utama dan subjudul sesuai dengan kebutuhan. Bagian utama apa yang akan sertakan dalam laporan? Ya, itu tadi. Yang penting kita ada, yang pertama ada scope ya, scope, atau lalu ada objektifnya, tujuannya, lalu ada ringkasan eksekutif tadi, temuannya apa, mitigasinya apa. Nah, jika kita menemukan ini akan terjadi apa jika tidak segera dimitigasi, seperti itu. Nah, jadi nih untuk sebagai contoh ya, ini laporan saya kemarin dengan teman saya. Nah, kita berangkat dari latar belakang nih. Jadi kan, dari latar belakang, lalu skopnya apa, objeknya apa, tujuannya melakukan spesialisasi ranking, melakukan kumpulan informasi, vulnerability scanning ya, lalu ya kita eksploitasi, kita berikan rekomendasi mitigasinya, scope ya, tentu saja scope. Nah, ini scope saya menemukan ini, saya merekognisi ataupun mencari informasi mengenai web ini ya, dolphin.com. Jadi nah, ini langkah-langkahnya ya. Kita butuh persiapan yang legal, tentu saja good recognition, ada pasif, ada aktif ya. Jadi pasif itu mengumpulkan informasi publik, kalau aktif dia berinteraksi, scanning, enumeration, lalu verifikasi kerentanan dan juga exploit, dan juga exploit verification dan juga reporting. Terakhir clean up. Nah, recognition di sini cara menjawab yang ini ya, heading. Jadi ringkasan eksekutif tadi ya. Jadi ringkasan hasil untuk membaca analisis tingkat tinggi, lalu tujuan dan ruang lingkup tadi ya. Nah, kita kan perlu mengetahui nih tujuannya kesadaran keamanan staf, contoh. Nah, di sini kita mempunyai tujuan untuk memahami konsep, melakukan pengumpulan ya yang tadi. Lalu skopnya kita harus tahu ya, skopnya kita tidak ataupun kita out of scope, yang dilarang kita nggak boleh ngapain aja, seperti itu kan. Nah, seperti itu.
Di sini saya melakukan recognition ya. Ini pengintaian. Nah, ini dari bug bounty. Nah, di sini WOIS ya. Dan menemukan informasi seperti domain name-nya, register domain, register Dreamhost ya, update-nya, creation-nya, domain situsnya, statusnya, name servernya. Nah, seperti itu. Jadi ini temuan-temuan di saat recognition ya, di pengintaian. Nah, ada aktif, ada pasif ya, pasif di bawah. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, nah itu proses ya, proses pengujian prosedur. Nah, jadi prosesnya melakukan scanning ya dengan Nmap seperti itu. Itu opsional menggunakan apa. Nah, yang terpenting yaitu temuan utamanya. Nah, temuan utamanya apa nih? Nah, ternyata ditemukan bahwa cookiesnya itu tanpa flag dan tanpa secure seperti itu. Jadi eh, website ini, Dolphin ini ternyata website dia itu tidak cookiesnya tidak di flag secure dan HTTP only. Nah, lalu potensi XSS dan juga PHP-nya masih di versi 7 seperti itu ya. Nah, setelah itu apa? Saya itu rekomendasinya ataupun mitigasinya nih. Jadi kita sudah melakukan temuan. Nah, kita memberikan mitigasinya, rekomendasinya. Dari hasil temuan itu akan terjadi apa sih jika tidak diperbaiki seperti itu kan. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Nah, seperti itu ya. Nah, lalu melakukan verifikasi dan eksploitasi di misalkan Delphox ya. Nah, seperti itu. Lalu eh, terakhir menganalisis hasil pengujian ataupun bisa kita sebut ringkasan. Nah, ringkasan dari teman kita. Intinya kesimpulannya gitu. Nah, seperti ini. Ada di temuannya, terus kita harus ngapain, klasifikasi tingkat resikonya, nah, seperti itu. Nih, kesimpulan ya. Nah, seperti itu. Lalu sudah create your presentation report. Nah, kita sudah membuat reportnya. Why are good reporting? Mengapa keterampilan pelaporan rekomendasi sangat baik di Indonesia? Ya, karena sebenarnya reporting itu nggak harus banyak-banyak, 10 lembar cukup gitu. Asal di situ ada eh, elemen-elemen yang dibutuhkan gitu kan. Cukup singkat, efisien, membantu mengomunikasikan kerentanan dengan baik ya, dengan baik dengan klien, membantu mendapatkan dukungan dari eksekutif seniornya, lalu membantu mempengaruhi perubahan dan juga menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Jadi intinya tidak bertele-tele apa temuannya kan seperti itu, bagaimana rekomendasinya, kesimpulannya, nah, seperti itu ya. Jadi cukup sekian mengenai explore pen test dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.